Kebenaran yang sesungguhnya kini telah terungkap sepenuhnya dalam bentuknya yang paling menyakitkan. Mirna menatap Rosnia dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara amarah, kekecewaan, dan anehnya sedikit rasa iba. Wildan mengepalkan tangannya, menahan gejolak emosi, dan Rizka, ia hanya bisa berdiri mematung, mencoba mencerna fakta baru yang kembali mengubah dunianya. Semua rahasia telah terbongkar, semua topeng telah terbuka. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Namun, justru saat kebenaran utuh tersaji di depan mata, masa depan mereka terasa semakin buram dan tidak pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana mereka bisa melangkah maju dari titik ini. Semuanya masih menjadi teka-teki. Pagi itu datang membawa secercah harapan baru. Rosnia selamat, sebuah kelegaan yang luar biasa. Namun kita semua tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bekas luka yang tertinggal bukan hanya di fisik, tapi juga di relung hatinya yang paling dalam. Tragedi ini menjadi titik balik, sebuah cermin retak yang memaksa setiap orang untuk melihat pantulan diri mereka yang sebenarnya, terlepas dari topeng yang selama ini mereka kenakan. Di tengah keheningan rumah sakit, ada dua sosok yang datang dengan kepala tertunduk, Mirna dan Wildan. Mereka tidak lagi datang dengan arogansi, kekayaan, atau status sosial. Kali ini mereka datang sebagai sepasang orang tua yang hancur, yang akhirnya menyadari kesalahan fatal mereka. Permintaan maaf yang mereka ucapkan kepada Rosnia bukan sekadar formalitas. Itu adalah pengakuan tulus dari hati yang luluh lantak. Sebuah penyesalan karena telah membiarkan ambisi membutakan mata hati mereka sebagai orang tua. Mereka sadar harta yang melimpah tidak akan pernah bisa membeli kembali waktu yang hilang atau menyembuhkan luka yang telah mereka torehkan. Di sisi lain, Rizka, gadis yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ekspektasi dan tekanan, akhirnya menemukan suaranya sendiri. Di hadapan kedua orang tuanya, ia membuat sebuah keputusan besar. Ia akan tetap mengejar mimpinya. Ya, mimpi untuk sukses, untuk berprestasi. Tapi, ia tidak lagi mau hidup di bawah tekanan ambisi orang lain. Ia ingin sukses dengan caranya sendiri, dengan kebahagiaan sebagai kompas utamanya, bukan sekadar untuk memenuhi gengsi keluarga. Keputusan ini adalah deklarasi kemerdekaannya, sebuah langkah berani untuk merebut kembali kendali atas hidupnya sendiri. Ia memilih jalan yang mungkin lebih terjal, tapi jalan itu adalah miliknya. Lalu ada Clara, gadis kecil yang tarimbang ambing di antara dua dunia yang begitu berbeda. Setelah semua kekacauan ini, ia akhirnya tahu di mana hatinya berlabuh. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai anak buangan yang tak diinginkan. Ia melihat dirinya sebagai seorang anak yang memiliki pilihan. Dan ia memilih ibunya. Ia memilih untuk kembali hidup bersama Rosnia di rumah sederhana yang penuh kehangatan. Bukan di istana megah yang terasa dingin dan kosong. Ini bukan lagi soal siapa yang melahirkan atau siapa yang lebih kaya. Ini adalah tentang di mana ia merasa menjadi rumah. Keputusan Clara adalah bukti paling murni dari cinta tanpa syarat, sebuah ikatan yang tak bisa dipatahkan oleh status ataupun materi. Momen itu menjadi saksi bisu meleburnya dua dunia yang selama ini terpisah jurang status sosial. Tidak ada lagi keluarga kaya dan keluarga miskin. Yang ada hanyalah dua keluarga yang sama-sama terluka, yang sama-sama belajar untuk memaafkan dan memulai kembali. Mereka disatukan oleh takdir yang rumit, oleh cinta, dan oleh penyesalan. Mereka belajar bahwa keluarga sejati tidak dibangun di atas pondasi kemewahan, tetapi di atas pilar pengertian, pengorbanan, dan penerimaan. Ikatan darah mungkin penting, tapi ikatan hati yang tulus ternyata jauh lebih kuat. Waktu pun berlalu, membawa lembaran baru bagi mereka semua. Kita melihat Rizka berdiri tegak di depan gerbang sebuah sekolah internasional. Wajahnya memancarkan keyakinan dan semangat baru. Ia siap menaklukkan dunia, tapi kali ini dengan senyum di wajahnya, bukan dengan beban di pundaknya. Ia membuktikan
bahwa mengejar mimpi tidak harus berarti mengorbankan kebahagiaan. Di tempat lain, di sebuah sekolah yang lebih sederhana namun penuh keceriaan, Clara melangkah masuk ke kelas barunya. Tangan kecilnya menggenggam erat tas sekolah. Matanya berbinar, penuh rasa ingin tahu. Ia mungkin tidak memiliki fasilitas semewah dulu, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan untuk menjadi anak-anak seutuhnya. Dan di kejauhan, Rosnia berdiri mematung. Ia menatap kedua putrinya dari dua dunia yang berbeda, yang kini soma-soma melangkah menuju masa depan mereka masing-masing. Senyum tulus terukir di bibirnya, namun air mata haru tak kuasa ia bendung. Air mata itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan, kelegaan, dan rasa syukur yang meluap. Melihat kedua gadis yang ia cintai menemukan jalan mereka sendiri adalah hadiah terindah yang pernah ia terima. Di dalam tatapannya terpancar sebuah pemahaman yang mendalam. Keluarga bukan soal siapa yang melahirkan atau siapa yang membesarkan dengan kemewahan. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap berdiri di sisimu, siapa yang mengulurkan tangan ketika seluruh dunia seakan runtuh menimpamu. Keluarga adalah tentang siapa yang bertahan. Terima kasih sudah menonton perjalanan emosional ini sampai akhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa definisi keluarga dan rumah bisa sangat luas dan personal. Jika kamu punya cerita tentang arti keluarga versimu sendiri, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya.